Halo, jumpa lagi pada kelas pendidikan Pancasila pada pertemuan 2. Kita akan lanjutkan materi kita. Judul materi kita pada pertemuan ini adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah, hubungan Pancasila, kemudian sejarah yang terjadi hingga negara ini terbentuk, hingga kita mengenal Pancasila. Dan di sini saat ini kita akan belajar fungsinya sebagai dasar negara. Nah, kita lihat pengertian dari pengertian Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan sejarah, di mana Pancasila sebelum menjadi dasar negara melalui perjalanan yang panjang. The founding fathers kita, tokoh-tokoh negara Indonesia dulu yang kita tahu seperti Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan yang lain yang merumuskan Pancasila ya. Nah, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada saat itu dari pemerintah Jepang. Nah, nama BPUPKI ini dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Zumbi Chusakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian badan yang berikutnya yang dibentuk adalah PPKI, yaitu panitia persiapan. Nah, itu yang nanti kita pelajari di topik ini juga. Jadi ketika BPUPKI ini dibentuk dan sudah ada tokoh-tokoh negara kita dahulu, mereka sudah pemikiran bagaimana mau membentuk negara. Jadi sudah ada pemikiran bagaimana mau membentuk sebuah negara. Tentunya harus dilandaskan dengan dasar yang kuat. Untuk itu mereka berpikir keras apa yang harus mereka lakukan dalam membentuk negara, dan dasar-dasar apa yang harus mereka pikirkan untuk menjadi konsep dasar dari sebuah negara atau dasar pemikiran dari terbentuknya negara. Nah, di sini dalam pidato, dalam pergumulan pemikiran mereka, kemudian pidato dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu filosofische grondslag bagi Indonesia merdeka. Itulah fundamen atau filsafat atau pikiran yang sedalam-dalamnya mengenai jiwa hasrat yang ada dalam diri bangsa Indonesia. Nah, sebenarnya sebelumnya mereka sudah memikirkan hal ini, bahwa harus membentuk negara dengan dasar yang sangat kuat. Nah, untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, maka dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno yang disebut dengan Panitia 9. Jadi karena banyak pemikiran mereka untuk membentuk negara ini, dasar-dasar dari pemikiran mereka masing-masing itu mau dikumpulkan supaya bisa menjadi satu. Jadi mereka membentuk sebuah panitia lagi.
namanya Panitia 9 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Dan dari rumusan itu, panitia ini berhasil merumuskan rancangan disebut Mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945. Kemudian dari pengertian historis ini, sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli, penentuan dasar negara, selain menerima Piagam Jakarta sebagai hasil rumusan Panitia 9, dalam masa sidang BPUPKI kedua, juga dibentuk panitia-panitia hukum dasar yang dikelompokkan oleh 3 kelompok panitia perancang hukum dasar. Jadi, walaupun ada Panitia 9 tadi, mereka sudah usulkan untuk dasar negara, namun juga dibentuk panitia-panitia kecil yang khusus untuk mendiskusikan, berbincang lagi tentang hukum-hukum dasar. Kemudian sidang lengkapnya pada 14 Juli itu mengesahkan naskah rumusan Panitia 9 berupa Piagam Jakarta sebagai masih rancangan Mukadimah Hukum Dasar atau RMHD. Kemudian menerima seluruh rancangan itu pada 16 Agustus yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat Piagam Jakarta sebagai Mukadimah. Nah, setelah BPUPKI berakhir pada 17 Juli, maka pada 9 Agustus 1945 badan tersebut dibubarkan oleh pemerintah Jepang dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan atau yang disebut Dikuruksi Jungwi Inkai. Jadi dari badan penyelidik usaha-usaha menjadi panitia persiapan. Oke, kemudian PPKI ini mengangkat Soekarno juga sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Nah, dalam persidangan pertama, PPKI berhasil disahkan Undang-Undang Dasar Negara yang disertai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Sebelum mengesahkannya, terlebih dahulu dilakukan perubahan atas Piagam Jakarta. Yang kita tahu di situ Piagam Jakarta itu pengesahan tentang sila pertama ya. Yang kemarin kita juga sudah bahas, di mana ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu dihilangkan, kemudian disahkan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pengertian historis berikutnya, Pancasila sebagai dasar negara ini sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Soekarno, yaitu pada tahun 1960 harus dapat meletakkan negara itu di atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntutan dinamis ke arah mana kita gerakan rakyat bangsa dan negara ini. Jadi Pancasila itu sudah statis atau sudah tetap, namun kita harus mempunyai tuntutan dinamis, artinya kita selalu berubah dalam pemikiran dan pengembangannya untuk bisa memenuhi semua kebutuhan atau permasalahan yang ada di negara. Jadi misalnya kita harus berrelasi dengan negara lain, kita harus menjaga perdamaian dan sebagainya. Kemudian dikatakan lagi, saya beri uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan bisa menjadi Leitstar dinamis. Leitstar adalah istilah dari bahasa Jerman yang berarti bintang pimpinan. Jadi walaupun kita punya dasar Pancasila yang tetap, yang statis, yang sudah tidak boleh dirubah lagi. Nah, namun pemikiran-pemikiran kita artinya tetap berkembang dinamis seiring dengan perkembangan zaman.
Kemudian kalau kita mencari satu dasar yang statis dapat mengumpulkan semua, dan jika kita mencari satu dasar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya. Nah, ini kata-kata Bung Karno. Oke. Berikutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi lihat dari historis tadi, kemudian sekarang hubungan Pancasila. Nah, berdasarkan ajaran Savant Theory dari Hans Kelsen menurut Abdullah 1984, Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Nah, seperti gambar di samping ini, Pancasila itu yang paling tinggi, ya, di puncaknya dari segitiga itu. Kemudian Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa. Nah, walaupun dia di paling atas, tetapi mulai dari yang paling mendasar Pancasila sendiri sampai pembukaan batang tubuh hingga kepada kehidupan bangsa ini, Pancasila ini harus menjiwai atau harus menjadi dasar juga bagi seluruh aspek kehidupan. Bahkan sebagai rakyat pun kita harus memiliki konsep yang sama untuk mengamalkan, untuk mengerti, dan juga hidup berdampingan sesuai dengan Pancasila. Nah, kemudian Pancasila adalah cermin dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu seperti cermin, artinya kita melihat mana yang di dalam diri kita ini yang salah, yang tidak cocok, yang harus kita rubah. Nah, kita bisa berkaca pada Pancasila sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita bangsa, cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Jadi kalau kita setelah mengakui Pancasila sebagai dasar kepribadian kita sampai kepada rakyat Indonesia, maka Pancasila pun ini baik secara tertulis di dalam hukum yang telah dibuat oleh negara, pendiri-pendiri negara kita, maupun yang tidak tertulis, artinya dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita harus mengerti ini Pancasila dan mengamalkan. Kemudian cita-cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama. Nah, ketika hukum kita sudah buat, kemudian norma-norma, nilai-nilai Pancasila yang ada di situ kita sudah tanam. Nah, hukum yang kita sudah buat inilah yang nanti menjadi cita-cita kita bersama untuk hidup berbangsa. Oke, kemudian dalam pengertian bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang tercantum dalam alinea keempat. Nah, kalau di alinea keempat itu bunyinya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua isi dari Pancasila ini tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini artinya bersifat yuridis atau bersifat hukum tetap, hukum yang kuat yang berlaku di masyarakat. Nah, yuridis kenegaraan. Jadi ketika kita bernegara, maka hukum inilah yang berlaku. Kemudian hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Kalau tadi bersifat yuridis, kemudian juga bersifat formal dan material. Hubungan formal itu seperti dijelaskan oleh Kailan menunjuk pada tercantumnya Pancasila secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu asas kultural, religius, asas kenegaraan, dan unsur-unsur terdapat dalam Pancasila. Jadi kalau kita lihat Pancasila yang tertuang tadi dalam pembukaan itu sudah secara formal, artinya secara resmi kita mengungkapkan dalam hati, dari hati nurani bangsa untuk diamalkan bersama secara formal, baik itu secara sosial, ekonomi, politik, asas kultur, budaya. Jadi beragam suku yang ada di Indonesia, kemudian beragam agama, kemudian semua unsur-unsur kenegaraan pun itu mengakui Pancasila sebagai sebagai dasar negara. Secara formal diakui, jadi semuanya diakui. Adapun hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar secara material adalah menunjuk pada materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Jadi ketika pembukaan Undang-Undang Dasar itu dibuat, maka sebenarnya merujuk kepada materi atau konten yang isinya adalah Pancasila itu sendiri. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebenarnya menekankan pada Pancasila. Nah, itu yang disebut sebagai hubungan yang bersifat material, karena materinya ya Pancasila itu, mulai dari ketuhanan sampai keadilan sosial di seluruh Indonesia. Kemudian di sini kita lihat penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut yaitu pokok pikiran pertama berisikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, jadi ada 4 pokok pikiran dari batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pikiran pertama itu tentang persatuan, berintikan. Intinya itu persatuan untuk pikiran pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kalau kita bersatu, maka kita harus melindungi keseluruhan ini, kepemilikan kita, mulai dari rakyatnya, mulai dari wilayahnya, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Jadi untuk itu waktu penjajahan itu mereka, pahlawan-pahlawan itu mereka rela mati untuk negara ini, karena mereka berjanji untuk menjaga satu sama lain, bersatu untuk melawan penjajah, dan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kemudian persatuan di sini, pokok pikiran ini, harus adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi ketika kita merdeka, semua kehidupan sosial yang ada di masyarakat itu harus adil. Gitu ya. Cita-cita bangsa ini dari Pancasila itu di sila kelima, keadilan sosial. Jadi apapun dari Sabang sampai Merauke kita harus adil. Kemudian pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi itu adalah tugas negara.
Tugas negara adalah untuk mewujudkannya. Tugas negara harus bisa mewujudkan keadilan sosial itu. Kemudian pokok pikiran ketiga yaitu berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, ini bicara tentang kedaulatan rakyat, di mana kita sekarang diwakilkan dalam suatu permusyawaratan rakyat yang kita sebut DPR, MPR ya, bagian dari musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemufakatan. Nah, itu yang juga disebut dengan perwakilan kita. Jadi makanya sistem negara kita seperti itu. Kita diwakilkan, suara-suara kita itu kita sampaikan ke wakil-wakil rakyat ini supaya mereka bisa menyampaikannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi negara ini. Kemudian ketuhanan, pokok pikiran yang keempat, yaitu berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang keempat ini, negara kita harus berdasar kepada ketuhanan. Kemudian menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian selain kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus bersosial satu dengan yang lain, menjaga hak-hak masing-masing individu, hak manusia untuk hidup, ya. Jadi dasar kemanusiaan. Kemudian harus adil dan juga beradab. Kita menghormati satu dengan yang lain. Oke, yang ketiga, yang C, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Nah, jadi implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dalam bidang ini ada 4 pokok pikiran untuk mewujudkan cita-cita hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu penjabaran keempat pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal negara Republik Indonesia mencakup 4 aspek kehidupan bernegara, yaitu politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat Polexosbud Hankam. Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Jadi ketika berpolitik pun kita harus menghargai hak-hak asasi manusia. Karena Pancasila meliputi semua kebijakan, baik itu politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Apalagi tentang keamanan dan pertahanan. Nah, ini hak kita untuk aman hidup di negara kita, hak kita untuk mempertahankan negara ini. Jadi itu adalah perwujudan dari Pancasila sebenarnya. Kemudian dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi ketika pemimpin-pemimpin kita mengambil kebijakan di negara ini, yang paling mereka harus pikirkan pertama adalah kita, rakyat. Karena kita sesungguhnya yang memegang kekuasaan sebenarnya dan kedaulatan, karena semuanya berasal dari rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan, dan oleh karena itu politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan, sebagaimana ditunjuk oleh ini Kailan. Jadi apapun kebijakan, kemudian keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan rakyat. Dan
harus disadari bahwa semua terjadi adanya bangsa ini karena asal mulanya dari rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Dan kekuasaan di negara ini bukan kekuasaan untuk perseorangan, untuk kelompok atau golongan tertentu saja, tetapi kekuasaannya di tangan rakyat. Kemudian, berdasarkan penjabaran pokok pikiran yang kita sudah bahas tadi, maka persatuan tersebut implementasinya dalam Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya bidang pertahanan, keamanan, itu harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi ketika misalnya ada konflik di Papua misalnya, atau ada konflik di Ambon atau di mana, Aceh, pengambilan keputusan oleh pemerintah harus berdasarkan harus mendengar juga semua masukan dari rakyat tentang keputusan yang nanti diambil, khususnya untuk pertahanan dan keamanan. Misalnya ada konflik, ada masalah keamanan di sana, nah itu harus benar-benar pikirkan. Yang pertama itu nasib rakyat gimana kalau kita mengambil sebuah keputusan. Dengan demikian, demi tegaknya hak-hak negara diperlukan peraturan. Nah, jadi untuk itu diperlukan peraturan-peraturan yang bisa mengakomodir, bisa menjaga semua itu, sehingga kita semua itu berada dalam koridor-koridor tadi. Aturan, perundang-undangan, Pancasila, kemudian hukum. Nah, kita semua berada di situ, sehingga haknya semua sama di depan hukum. Ya, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Nanti kita masuk di sesi tanya. Terima kasih.